Ya, bursa dalam negeri ikut terguncang. Ini seiring dengan merebaknya virus corona. Dan bahkan ada beberapa saham LQ45 yang harga sahamnya ini ambyar hingga lebih dari 50% secara year to date jika dilihat dari 17 Maret kemarin atau per 17 Maret kemarin. Lalu emiten apa saja itu akan saya ulas untuk Anda dalam saham LQ45 korban corona. Kita lihat yang pertama dulu, ini ada Excel Axiata. Secara year to date hingga Selasa 17 Maret kemarin, saham Excel Axiata sudah terkoreksi 50%. Kalau dilihat kinerja keuangan ini sepanjang tahun 2019, emiten telekomunikasi ini meraih laba bersih sebesar 712,58 miliar rupiah. Padahal pada tahun 2018 masih menderita rugi bersih hingga 3,3 triliun rupiah. Kinerja cemerlang tersebut diraih setelah perseroan membukukan pendapatan yang naik 9,55% menjadi 25,13 triliun rupiah dari tahun sebelumnya 22,94 triliun rupiah. Selanjutnya saham Aneka Tambang atau Antam ini secara year to date hingga Selasa 17 Maret kemarin sudah merosot 50,48% dan hingga September 2019 laba bersih yang diraih oleh emiten BUMN produsen emas dan nikel ini mencapai 561,19 miliar rupiah atau sudah amblas 11,08% dari periode yang sama tahun sebelumnya 631,13 miliar rupiah. Padahal penjualan Antam justru melesat 23% menjadi 24,54 triliun rupiah dari periode yang sama tahun sebelumnya 19,95 triliun rupiah. Adapun perusahaan tambang mineral plat merah ini mengalokasikan dana maksimal 100 miliar rupiah untuk buyback untuk meningkatkan nilai kepada pemegang saham. Kita lihat lagi di slide selanjutnya. Nah, secara year to date hingga Selasa 17 Maret kemarin, saham Adaro atau ADRO ini merosot 53,38%. Laba bersih emiten tambang batu bara Adaro Energi sepanjang tahun lalu tercatat sebesar 404,19 juta dolar Amerika Serikat atau minus 3,24% dari tahun sebelumnya. Nah, ini disebabkan karena seiring rata-rata harga jual batu bara yang melemah 13%. Nah, penurunan laba bersih ini seiring dengan pendapatan usaha bersih Adaro yang juga turun 4% menjadi 3,46 miliar dolar atau sekitar 48 triliun rupiah dari tahun sebelumnya bisa mencapai 3,62 miliar dolar. Selanjutnya kita bergeser ke Vale Indonesia atau Inco. Secara year to date hingga Selasa 17 Maret kemarin, harga sahamnya ini telah ambrol 54,4%. Laba tahun berjalan yang diraup Inco sepanjang tahun 2019 turun menjadi 57,40 juta dolar Amerika Serikat dari periode yang sama tahun sebelumnya gitu ya. Padahal sepanjang tahun lalu Inco membukukan kenaikan pendapatan tipis 0,65% menjadi 782,01 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 10,63 triliun gitu ya. Dan kita bergeser lagi di slide selanjutnya untuk melihat saham-saham yang sudah ambrol gitu ya, saham LQ45. Kemudian ada Matahari Department Store atau LPPF. Secara year to date, saham LPPF hingga Selasa 17 Maret kemarin sudah ambrol 56,29%. Laba bersih yang diraup emiten retail milik grup Lipo sepanjang 2019 ini mencapai 1,37 triliun rupiah atau naik 24,6% dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yang mencapai 1,09 triliun rupiah. Sementara itu pendapatan Matahari Department Store sepanjang 2019 ini hanya naik tipis 0,29% menjadi 10,28 triliun rupiah dari sebelumnya 10,25 triliun rupiah. Kita lihat lagi selanjutnya ada AKR Korporindo atau AKRA yang secara year to date hingga Selasa 17 Maret kemarin harga sahamnya ini sudah ambruk 56,96%. Dilihat dari kinerjanya hingga kuartal 3 2019, laba bersih AKRA ini sudah merosot 56,44% menjadi 565,25 miliar rupiah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 1,3 triliun rupiah. Merosotnya laba yang diperoleh AKRA ini disebabkan oleh turunnya pendapatan hingga 10% dari 16,83 triliun rupiah menjadi hanya 15,12 triliun rupiah. Kita bergeser lagi, selanjutnya ada PTPP. Secara year to date hingga Selasa 17 Maret kemarin,
harga saham PTPP ini telah merosot 57,1%. Hingga kuartal 3 2019, laba yang diraih emiten konstruksi ini telah merosot 37,75% menjadi 544,47 miliar atau dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya ini bisa mencapai 874,67 miliar rupiah. Selain itu hingga kuartal 3 2019 ini PTPP meraih pendapatan senilai 16,06 triliun rupiah atau naik 8,6% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun PTPP mengalokasikan sebanyak-banyaknya 250 miliar rupiah untuk buyback. Selanjutnya ada Pegas atau Perusahaan Gas Negara PGN yang secara year to date hingga Selasa 17 Maret kemarin harga sahamnya sudah ambrol 60,6%. Hingga akhir September 2019, emiten distributor gas milik pemerintah ini mencatatkan penurunan laba bersih hingga 47,16%. Secara tahunan menjadi 129,11 juta dolar Amerika Serikat atau setara 1,83 triliun rupiah. Dari periode yang sama tahun sebelumnya bisa mencapai 3,46 triliun rupiah. Kalau kita lihat dari sisi top line atau pendapatan Pegas ini sepanjang 9 bulan pertama tahun 2019 terkoreksi tipis 2,69% secara tahunan dari 2,89 miliar dolar menjadi 2,81 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian di slide yang terakhir ada Barito Pacific atau BRPT yang secara year to date harga saham BRPT hingga Selasa 17 Maret kemarin sudah ambruk 62,25%. Kalau kita lihat secara kinerja keuangannya hingga kuartal 3 2019 pendapatan BRPT ini turun menjadi 1.772 juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu laba bersih juga ambrol bahkan hingga mencapai 78,9% secara tahunan menjadi 12 juta dolar Amerika Serikat. Perusahaan milik Prajogo Pangestu ini mengalokasikan dana senilai 1 triliun rupiah untuk buyback sahamnya di tengah kondisi pasar saat ini. Dan saham LQ45 yang paling tertekan dalam secara year to date ini hingga Selasa 17 Maret kemarin yaitu saham Waskita Karya atau WSKT yang ambrol hingga 62,63%. Kalau kita lihat kinerja keuangannya hingga kuartal 3 2019, laba bersih yang diraup Waskita Karya ini juga merosot signifikan hingga 68% menjadi 1,15 triliun rupiah. Dari periode yang sama tahun sebelumnya bisa mencapai 3,7 triliun rupiah. Sementara pendapatannya ini pada 9 bulan pertama tahun 2019 ini hanya 22 triliun rupiah dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mampu mencapai 36 triliun rupiah. Nah, seiring harga saham perseroan yang mengalami penurunan tajam, perusahaan konstruksi milik pemerintah ini menganggarkan dananya senilai 300 miliar rupiah untuk melakukan buyback.